akhirnya dia nggak ekspansi dong. Dia nggak nambah karyawan lagi dong. Atau mungkin kalau misalnya lebih jauh lagi liatnya, orang yang tadinya tuh mau ngasih order ke dia karena ekonominya juga lagi minim order, dia nggak ngasih order ke dia, ke si pabrik yang awal ini, akhirnya cost-nya bengkak, revenue nggak datang. Kayak COVID kan banyak tuh, yang revenue nggak datang kan gaji karyawan bayar terus tuh. Ya, jadi Aldan ya, kita tuh gitu dah. Iya. Kita dapat duit terakhir, tahu gak sih? Betul. Pengusaha tuh. Tapi tenang aja, orang ada. Kita dapat duit terakhir. Betul. Jadi kayak gue tuntasin lu karyawan, Betul. bayar sewa ini tuh. Betul. Pengusaha tuh terakhir. Cuma memang lebih besar daripada kalian. Nah, di perusahaan itu kan ada revenue. Si Dimas tahu ini tuh banget. Ya, perusahaan itu ada revenue, dan biasanya kan revenue itu kita taruh di runway kan. Iya. Kalau misalnya di balance itu namanya cash in cash equivalent. Iya. Itu kan buat dipegang kayak, oke ini buat cadangan kalau misalnya gue revenue nggak ada, gue masih bisa bayar karyawan sampai berapa bulan. Istilah startupnya runway. Runway berapa bulan? Betul. Kalau seandainya ekonomi lagi kacau, nggak dapat order dan lain-lain kayak si pabrik tadi, runway-nya habis, mau nggak mau lu cut dong. Efisiensi. Kan? Iyalah. Kalau efisiensi berarti ada karyawan yang keluar. Dikeluarin, di PHK. Memang dia dapat pesangon. Kan bisa aja habis pesangonnya. Nah, nih ya nyambungnya ke yang tadi. Yang tadinya karyawan kerja, pas udah dapat gajian dia bisa beli Pampers, dia bisa pergi ke Sentul gitu ya, Sentul renang-renang sama anaknya kayak gitu. Dia bisa bayar cicilan motor, let's say. Dia bisa beli ciki, beli sotomi kayak gua misalnya kayak gitu. Karena dia nggak dapat pekerjaan, tiba-tiba dia nggak spending. Berarti ekonomi nggak muter ya? Yes, dan itu tukang sotomi berarti kehilangan penghasilan dong dari orang yang biasa beli sotomi. Si tukang Pampers kehilangan, di beras kehilangan. Akhirnya muter terus dong. Dan efeknya akan sampai ke the whole ekonominya, the whole orang-orangnya. Tinggal lihat waktunya kapan, siapa duluan yang kena, siapa yang kena belakangan. Kayak gitu. Jadi perlu melek makro walaupun nggak perlu terlalu detail. Ya. Dan kalau gue sendiri ngeliat makronya lebih ke indikatornya. Kayak inflasi berapa, terus suku bunga sekarang berapa, dan pasti kan ada hubungannya sama suku bunga di US berapa. Tujuannya untuk kreator kenapa harus buru-buru ke sana ya?